Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rasul Ayu dari Program Studi Keuangan Perbankan 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang anuitas biasa. Langsung saja ke materi yang ingin disampaikan. Yang pertama ada definisi anuitas. Anuitas yaitu suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran, seperti pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, bunga tabungan, cicilan kredit rumah, dan cicilan kendaraan. Anuitas dibagi menjadi 3. Satu, ada anuitas biasa, yaitu jika pembayaran dilakukan setiap akhir periode. Yang kedua, ada anuitas di muka, yaitu jika pembayaran dilakukan setiap awal periode. Yang terakhir ada anuitas ditunda, yaitu jika pembayaran dilakukan setelah beberapa periode. Selanjutnya ada perbedaan anuitas sekarang dengan anuitas akan datang. Yang kesatu ada persamaan nilai sekarang atau present value digunakan untuk menghitung besarnya cicilan per bulan pemilikan rumah atau KPR, cicilan utang sewa atau leasing, tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman, lamanya per periode waktu yang diperlukan. Yang kedua ada persamaan nilai akan datang, digunakan untuk mencapai nilai akhir suatu tabungan atau nilai tabungan pada saat tertentu, lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu. Selanjutnya ada persamaan anuitas nilai sekarang. Rumusnya yang sudah ada dalam PPT. P sebagai nilai sekarang atau nilai pada awal periode, I tingkat bunga per periode, N jumlah per periode, dan A anuitas atau pembayaran per periode. Langsung saja ke dalam contoh soal. Hitunglah nilai sekarang dari utang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun mulai 1 tahun lagi jika tingkat bunga yang relevan adalah 15%. Diketahui I 15% dan didesimalkan menjadi 0,15, A 1 juta, dan N 5 tahun. Masukkan ke dalam rumus yang sudah ada dan dapatlah hasil akhir 3.052.155 rupiah. Selanjutnya ada menghitung besar cicilan, rumus dari VV, dan akhirnya mendapatkan rumus baru A. VV dibagi 1 kurangi 1 ditambah I pangkat N dibagi I. Langsung saja ke contoh soal. Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% jika pinjaman tersebut ia lunasi dalam 20 kali cicilan bulanan. Berapa besarnya cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya? Diketahui PP 10 juta, N 24, I 12% dibagi 12 sama dengan 1% dan didesimalkan menjadi 0,01. Masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasil akhir yaitu senilai 470.734. Selanjutnya ada menghitung jumlah periode. Rumusnya yang sudah ada dalam PPT. Langsung saja ke contoh soal. Kredit pemilikan rumah atau KPR sebesar 210 juta dikenakan denda 18% jika besarnya angsuran per bulan adalah 3.783.889,18 rupiah. Dalam beberapa lama KPR tersebut akan lunas. Diketahui PP 210 juta I 18 dibagi 12 mendapatkan 1,5% dan didesimalkan menjadi 0,015, dan A 3.783.889,18 rupiah. Masukkan ke dalam rumus yang sudah ada dan mendapatkan hasil akhir. Jawabannya 120 bulan atau 10 tahun. Jadi KPR tersebut akan lunas dalam 120 bulan atau 10 tahun. Selanjutnya, ada menghitung tingkat bunga untuk mencari I jika diberikan variabel VV, A, dan N adalah mencoba
nilai I yang bisa memenuhi persamaan. Apabila nilai I tidak memenuhi, dapat mencoba nilai I yang baru dan seterusnya hingga nilai memenuhi persamaan. Pencarian nilai I disebut dengan metode trial and error, artinya coba, kalau salah coba lain. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah perhiasan bernilai 30 juta dapat dibeli dengan 12 kali angsuran bulanan masing-masing sebesar 2.758.973,49 rupiah. Berapa tingkat bunga yang dikenakan? Yang pertama, menentukan 18% atau 1,5% per bulan memasukkannya ke dalam persamaan. Diketahui I 18% dibagi 12 mendapatkan 1,5% dan didesimalkan menjadi 0,015. A 2.758.973,49. PP 30 juta dan N 12. Selanjutnya, masukkan ke dalam rumus yang sudah ada dan mendapatkan nilai akhir 30.093.500 sekian. Dan ternyata PP 30 juta, sehingga harus mencoba dengan nilai I yang lebih besar lagi, misalnya 18,6% atau 1,55% per bulan. Selanjutnya, karena yang tadi belum mendapatkan nilai yang mendekati, sekarang langsung saja ke dalam rumus yang sudah ada dan mendapatkan nilai akhir 30 juta, 03 rupiah. Jadi sama dengan yang tadi, hasilnya 3 juta. Jadi I per bulannya yaitu 18,6% atau 1,55 per bulan. Selanjutnya, persamaan anuitas nilai akan datang. Rumusnya FI 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 bagi I kali A. FI adalah nilai pada akhir periode atau nilai akan datang. Langsung saja ke contoh soal. Hitunglah nilai akan datang dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan apabila tingkat bunga adalah 10%. Diperhitungkan tahunan. Diketahui I 10% dan didesimalkan menjadi 0,1, N 5% dan A 1 juta. Langsung dimasukkan ke dalam rumus dan mendapatkan nilai akhir 6.105.100 rupiah. Selanjutnya, menghitung besar tabungan periodik. Dalam perencanaan keuangan, nilai yang ingin diperoleh di masa akan datang sering sudah ditentukan, dan yang ingin dihitung yaitu besarnya angsuran yang harus dilakukan selama periode tertentu pada bunga yang ada. Rumus yang tadi dimasukkan ke dalam rumus ini dan menghasilkan A, FI dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Langsung saja ke contoh soal. Ibu Aisyah ingin memiliki uang sebesar 500 juta pada saat ia pensiun nanti, tepatnya 20 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Pastijaya. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Aisyah sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungannya 9% dan perhitungkan bunga bulanan. Diketahui FI 500 juta, N 20 tahun dikali 12, hasilnya 240, periode I 9% dibagi 12, hasilnya 0,75% dan didesimalkan menjadi 0,0075. Langsung masukkan ke dalam rumus yang tadi dan menghasilkan nilai 748.629,78 rupiah. Selanjutnya, menghitung jumlah periode tabungan. Langsung mendapatkan rumus yang sudah ada dalam PPT.
Langsung saja ke contoh soal. Seorang pedagang kecil berencana untuk menabung 1 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 200 juta jika tingkat bunga tabungan yang ditawarkan adalah 6%. Berapa lama dia harus menabung? Diketahui A 1 juta, FI 200 juta, I 6% dibagi 12 hasilnya 0,5% dan didesimalkan menjadi 0,005. Langsung masukkan ke dalam rumus yang sudah ada dan mendapatkan hasil 138,97 bulan atau sama dengan 11 tahun. Selanjutnya menghitung tingkat bunga tabungan. Langsung saja ke contoh soal, karena rumusnya ada di bawah. Seorang eksekutif muda mampu menyisihkan 2.500.000 per bulan untuk ditabung. Jika ia berencana untuk menabung selama 5 tahun saja untuk menjadikan tabungannya minimal 200 juta, berapa minimal tingkat bunga nominal tahunan yang harus dia peroleh? Melakukan trial and error, kita dapat mencoba nilai I 1% dan mendapatkan 81,669668985. Kemudian nilai I kita turunkan lagi menjadi 0,9% dan mendapatkan 79,09631326. Jadi tingkat bunga per bulan adalah 0,9% dan I dan 1% dengan menggunakan metode interpolasi akan mendapatkan I yang cukup tepat. Langsung masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan hasil 11%. Sekarang perbedaan bunga flat dan bunga efektif. Bunga flat adalah jenis bunga kredit dengan jumlah yang tetap dan tak berubah secara mendasar. Pengertian bunga flat adalah interest yang memiliki nilai tetap di setiap bulan. Ini merupakan salah satu jenis bunga dalam sistem kredit yang jumlahnya tak akan berubah. Sedangkan bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan oleh debitur. Maka dari itu, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Tingkat bunga yang relevan untuk dipertimbangkan bagi para peminjam. Jadi, sebenarnya tingkat bunga pinjaman bank di Indonesia belum terlalu rendah dan bank di atas masih bisa mendapatkan laba dari penawaran power cash. Cara menghitung tingkat bunga efektif adalah tingkat bunga yang relevan untuk dipertimbangkan bagi para peminjam. Contoh soalnya, Budi membeli barang secara kredit dengan bunga 18%. Pembayaran dilakukan setiap bulan. Berapa tingkat bunga efektif transaksi tersebut? Diketahui I 18% dan didesimalkan menjadi 0,18 M 12 karena setiap bulan. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus dan menghasilkan hasil 19,56%. Dan yang terakhir ada kasus balance payment, adalah cara pembayaran kredit yang dilakukan dengan sistem pembayaran yang ringan di depan dan pelunasannya di belakang. Hal ini berarti credit balance payment memberikan keuntungan di tahun-tahun pertama pembayaran karena biaya yang dibebankan di awal ringan. Credit balance payment merupakan fitur yang diberikan oleh pemberi kredit. Biasanya credit balance payment digunakan untuk kredit mobil atau motor. Langsung saja ke contoh soal. Bapak Adi membeli mobil Toyota Avanza seharga 150 juta. Rincian cicilan kredit balance payment adalah total uang muka 30% dikali harga mobil ditambah biaya administrasi dan mendapatkan hasil 47 juta. Utang pokoknya harga mobil dikurangi 30% dan mendapatkan hasil 105 juta. Bunga utang pokok dikali bunga dibagi tenor dan mendapatkan hasil Rp145.833. Cicilan 3 tahun 20% dikali 150 dibagi 36 ditambah bunga dan mendapatkan hasil
978.833 per bulan. Dan yang terakhir ada cicilan pelunasan 50% dikali 150 juta, hasilnya 75 juta, yaitu saat cicilan 3 tahun pertama selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan bila kalian belum mengerti bisa dibaca-baca lagi dan banyak-banyak latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.